Pemirsa, informasi terbaru, Kejati, Jawa Timur mengeksekusi Ronald Tanur yang dijatuhi hukuman 5 tahun penjara terkait dengan penganiayaan Dini Sera Afriyanti. Sesuai dengan putusan kasasi, informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Belinda Firda. Belinda Firda, apakah sudah ada informasi konfirmasi resmi terkait dengan eksekusi Ronald Tanur? Vera dan pemirsa, selamat sore. Untuk informasi resmi eksekusi Ronald Tanur, saat ini informasi terbaru yang kita dapatkan, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sudah menangkap Ronald Tanur dan akan segera dilakukan proses eksekusi sesuai dengan permohonan kasasi Kejaksaan Negeri Surabaya, yakni di penjara 5 tahun. Dan Vera dan juga pemirsa, untuk informasi selengkapnya saat ini sudah bersama saya ada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Ibu Mia Amiati. Selamat sore, Ibu Mia. Bagaimana proses eksekusi Ronald Tanur, Bu? Ya, proses eksekusinya alhamdulillah berjalan lancar ya. Yang bersangkutan tinggal di Pakuwon City dan teman-teman melaksanakan eksekusi sesuai SOP, mendapat bantuan dari aparat keamanan TNI. Yang bersangkutan pada saat kami eksekusi berada di rumahnya di lantai 2, namun tidak ada perlawanan yang berarti. Artinya mereka menunda-nunda, ya itu wajar ya, manusiawi. Tapi akhirnya ikut kami sampai di kantor sedang di proses administrasi. Yang bersangkutan di dalam berkas secara formal punya 2 alamat di NTT dan di Surabaya. Alhamdulillah bisa kita eksekusi di Surabaya. Dan akan kita segera laksanakan eksekusi, sedang proses administrasi laksanakan, dititipkan di Madaeng tahanannya, di rutan Madaeng. Kebetulan yang memang kami meskipun tidak puas, tetapi harus puas karena terbukti bersalah. Tuntutan kami 12 tahun, tapi putusnya 5 tahun. Itu sudah bersyukur karena yang bersangkutan terbukti bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terbukti dengan dakwaan yang alternatif, yaitu yang kedua berkaitan dengan pasal penganiayaan, pasal 351 ayat 3 KUHP. Bu Mia, untuk eksekusinya sendiri kapan Ronald Tanur akhirnya berhasil ditangkap? Tadi begitu kami dapat rilis dari dari Mahkamah Agung bahwa ada rilis statement yang keluarkan oleh Mahkamah Agung, jaksa bisa mengeksekusi tanpa harus menunggu salinan putusan, petikan putusan secara resmi. Karena kami belum bisa mendownload karena belum ada di aplikasinya. Akhirnya atas petunjuk Pak Jampidum saya lapor beliau mengizinkan kami eksekusi. Ya. Untuk penahanan sendiri kan tadi sudah ditentukan akan ditahan di rutan Medaeng. Ini kapan dan nanti prosesnya akan seperti apa, Bu Mia? Sekarang juga sedang kami proses administrasinya. Malam ini juga akan kami serahkan. Terima kasih, Bu Mia. Eva dan juga pemirsa, jadi kita tadi sudah mendengarkan secara langsung Gregorius Ronald Tanur yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan hingga kematian kekasihnya, yakni Dini Sera Afriyanti, yang sebelumnya divonis bebas oleh 3 majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya, di mana 3 hakim itu kali ini sudah dilakukan proses hukum. Dan untuk saat ini kita akan juga menanyakan bagaimana proses hukum dari ketiga majelis hakim yang sudah sempat ditahan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Bu Mia, kita lanjutkan. Tadi kita sudah berbicara terkait Ronald Tanur yang memang akan langsung dieksekusi hari ini langsung. Tadi ditangkap di rumahnya yang ada di daerah Pakuwon dan nanti akan ditahan selama 5 tahun di penjara, di 5 tahun di Medaeng. Sementara itu untuk 3 hakim yang sudah terbukti bersalah, seperti apa progresnya saat ini, Bu? Itu bukan terbukti bersalah ya, dia sebagai tersangka. Ditangkap sebagai tersangka pelaku tindak pidana berkaitan dengan gratifikasi dan penyuapan. Tapi karena materinya itu kewenangan dari tim penyidik dari Kejaksaan Agung, kami hanya mendapatkan tempat di sini memberikan fasilitas sarana pada teman-teman penyidik. Jadi untuk materi atau substansi pemberitaan wewenang dari Kejaksaan Agung. Untuk saat ini posisi 3 hakimnya ada di mana, Bu? Ada di Kejaksaan Tinggi di rumah tahanan cabang rutan kelas 1 Surabaya di belakang, dan besok Senin kembali melakukan kegiatan pemeriksaan di sini. Ketiganya akan dikeluarkan kembali ke tahanan di ruangan pemeriksaan untuk diperiksa lebih lanjut sampai belum tuntas pemeriksaannya. Ya. Bu, tadi sedikit ketika kita membahas Ronald Tanur, kan tadi Bu Mia sempat menyinggung bahwa sebenarnya awalnya harus menunggu salinan putusan terlebih dahulu dari MA baru kemudian dieksekusi. Tapi tadi akhirnya mendapatkan update boleh langsung dieksekusi. Sebenarnya proses eksekusinya itu sendiri hari ini tadi sebenarnya sudah menjadi incaran atau baru mencari tadi, Bu? Baru mendadak, karena begitu kami dapat rilis dari majelis, langsung saya teman-teman berkoordinasi Pak Kajari Surabaya, Pak Aspidum, Aspidmil, Asintes, semua bergerak dengan kompak. Alhamdulillah luar biasa dukungan teman-teman, sehingga kami dapatkan dengan luar biasa dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kami juga berupaya bagaimana secara humanis menjemput yang bersangkutan, artinya yang surat akhirnya baru kita ambil. Ya.
Untuk prosesnya sendiri membutuhkan waktu berapa lama Bu? Dari putusan MA yang terbaru kemudian akhirnya bisa eksekusi Ronald Tanur? Ini kamu 5 hari ya, 5 hari putusan terbit kami sudah eksekusi. Begitu kami yakin diberikan kewenangan oleh Mahkamah Agung, segera kami laksanakan. Dan sebelumnya kami lapor ke Pak Jampidum, apakah dapat laksanakan, beliau merestui. Segera kami tindak lanjuti. Itu kami tadi dalam kerangka kegiatan dengan Pak Jam Intel. Jadi langsung memisahkan diri dengan beliau, kami langsung mencari yang bersangkutan. Ya. Tadi ketika penangkapan Ronald Tanur di rumahnya itu sedang ada bersama dengan siapa atau sendirian atau seperti apa kondisinya tadi Bu di rumahnya? Dia berada di rumahnya di lantai 2. Karena saya nggak ikut langsung menjemput, jadi teman-teman mungkin Pak Kajari Surabaya bisa menjelaskan. Ya. Alhamdulillah tadi telah dilakukan penangkapan terhadap Ronald Tanur, berjalan dengan baik, berjalan dengan tidak ada perlawanan. Tadi kebetulan yang bersangkutan sedang di lantai 2 dan di rumah itu hanya ada dia dan ART-nya. Seperti itu pada saat itu. Apakah rumahnya dalam kondisi tertutup rapat atau seperti biasanya saja? Seperti biasanya aja rumahnya. Gitu. Lalu respon dari ART-nya, kemudian tadi proses penangkapannya seperti apa? Mengerahkan pengamanan khusus atau seperti apa? Kalau untuk pengamanan tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Kajati, kita dibantu gabungan dari POM TNI POM. Kemudian tadi juga tidak ada perlawanan. Tadi rumah dalam kondisi biasa, kemudian saya langsung naik ke lantai 2 dan dia langsung menyerahkan diri. Seperti itu aja. Pak, apakah bisa diinformasikan selama ini bagaimana aktivitas dari Ronald Tanur? Untuk aktivitasnya kita belum nggak tahu ya. Tapi yang pasti tadi yang bersangkutan di kamar, kemudian kita langsung jemput itu aja sih. Yeah. Karena kami langsung melaksanakan kegiatan pencekalan. Jadi begitu kami ajukan pada pimpinan pencekal, alhamdulillah Dirjen Imigrasi menyambut dengan baik, memberikan kemudahan pada kami dan beliau memberikan informasi bahwa yang bersangkutan sempat keluar 1 kali ke Singapura tapi balik lagi ke Surabaya. Jadi itu sebelum ada pencegahan. Makanya kita langsung cekal. Boleh diinformasikan Bu, waktu ada aktivitas ke luar negeri itu kapan? Sesudah putusan bebas. Tapi dia hanya 1 hari, jadi mungkin ada keperluan bisnis dia atau apa, yang jelas dia tidak beriktikat melarikan diri, dia malah kembali ke Surabaya. Itu informasi dari Dirjen Imigrasi. Berarti memang informasinya si Ronald Tanur setelah divonis bebas pada bulan Juli lalu, ini ada aktivitas ke luar negeri, kemudian aktivitas sisanya dilakukan di Surabaya. Nanti sejauh ini apakah ada proses integrasi lebih lanjut atau langsung bagaimana prosesnya? Administrasi sedang dilaksanakan karena sesuai dengan aturan, dan kekhawatiran kami kalau tidak segera dieksekusi bisa dia pulang ke NTT karena alamat resminya ada 2 alamat. Kan kalau di NTT kami jauh lebih sulit menjangkaunya. NTT tidak bisa kita ketahui, kita deteksi di mana. Kalau teman-teman Kajari Surabaya kan tahu titik-titik di mana, misalnya kemana. Kalau NTT kami lebih sulit, jadi hanya alhamdulillah dengan singkat kita segera sigap untuk melaksanakan eksekusi di sini. Bu, terakhir tepatnya tadi jam berapa Bu akhirnya Ronald Tanur bisa ditangkap? Jam 14.40 ya? 14.40. Ya. Proses penjemputan tim berangkat dari Kejati, Jawa Timur bersama-sama jam berapa Bu? Kami tadi dari lokasi di jalan, malah ketika Pak Jam Intel berangkat ke bandara kami memisahkan diri langsung ke lokasi. Di situ ya, jadi kurang lebih 1 jam ya. 1 jam dari Kejari Surabaya. Kita Kejari Surabaya kan harus ada P48 segala disiapkan administrasinya. Bu Mia, ini memastikan lagi, berarti selama ini dalam masa proses pencarian atau eksekusi Ronald Tanur, alamat-alamat itu sudah dikantongi, kemudian ini tadi tinggal menjemput saja ketika sudah diberi wewenang atau seperti apa Bu? Ya, sudah kami kan secara formal tadi 2 alamat, itu yang betul lagi alamat dia. Kita sudah coba pantau NTT itu di mana, ternyata kan NTT jauh luas dan kemungkinan dia punya saudara-saudara yang lain di NTT itu, makanya kita upayakan kita ambil di Surabaya itu. Terima kasih Bu Mia, terima kasih Pak. Eva dan juga pemirsa, demikian tadi informasi terbaru dan bagaimana nanti proses lanjutan eksekusi Ronald Tanur. Rencananya nanti juga akan dirilis secara resmi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ronald Tanur akan digeleder begitu ya, ditunjukkan kepada awak media setelah dilakukan penangkapan tadi sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Langsung dilakukan oleh tim Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menangkap Gregorius Ronald Tanur di rumahnya yang berada di daerah Pakuwon, Surabaya. Dan kita nantikan bagaimana nanti proses eksekusi Ronald Tanur, Eva dan juga pemirsa. Kembali di Anda di studio. Baik, terima kasih Belida Firda untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.